Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang dalam acara Iman yang Berpikir. Ini merupakan edisi khusus karena hari ini Hari Raya Corpus Christi, Tuhan Kristus. Saya mengusulkan agar kita mengadakan acara khusus ini karena acara series coronavirus telah berakhir minggu kemarin, dan minggu ke depan kita akan ada acara satu lagi, yaitu untuk menyambut Father's Day. Setelah itu kita akan mulai Summer Editions. Jadi bagi yang belum mengetahui tentang Summer Editions, saya pikir nanti Saudari Marta Mayo akan bisa memberikan penjelasan lebih lengkap tentang Summer Edition Iman yang Berpikir. Dan bagi yang belum pernah mengikuti ini bukan Bible study seperti itu. Jadi formatnya agak beda. Jadi lebih kepada lecture format, lebih pada masalah pendalaman iman. Tentu ada juga kutipan-kutipan kitab suci tentunya. Jadi hari ini Corpus Christi, minggu depan Father's Day. Setelah itu kita mulai Summer Editions, yang mana saya tidak terlibat sepenuhnya lagi, di mana akan ada nomor-nomor lainnya. Details nanti saya pikir akan diumumkan lagi oleh WKICU. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu dengan doa, itu doa jiwa Kristus atau anima Kristi. Bapa dan Putra Roh Kudus, amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap musuh yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, bersama para kudus kami memuji Engkau selama-lamanya. Amin. Baik, jadi kita akan membahas tentang ya saya kan judulnya tadi itu adalah yang saya berikan itu adalah Eating Beauty, jadi memakan si cantik. Jadi Ekaristi atau Hosti itu sebagai the beauty yang kita makan dan kita terima, karena kita sering tidak sadar untuk itu. Jadi bagi yang telah mengikuti acara ini ataupun sering mengikuti khotbah saya, sering mengatakan masalahnya adalah Pew Research Center riset tahun kemarin, 70% orang Katolik di Amerika tidak percaya lagi akan the real presence of Christ. Tapi yang Pew Research tidak memberikan pada kita, karena ada hubungannya dengan minggu kemarin ketika kita diskusi tentang gereja Katolik, ya saya sedikit diserang mungkin pendapat saya terlalu pesimistis. Ya, saya bicara berdasarkan fakta saja. Kalau 20% orang Katolik Amerika itu hanya pergi gereja, 80% tidak pergi lagi. Itu sebelum coronavirus. Jadi ini fakta yang tidak disebut oleh Pew Research. Jadi hanya 20% dari orang Katolik yang hadir di gereja. 80% itu tinggal di rumah saja ya. Jadi kalau memberharapkan, saya pikir setelah coronavirus ini orang kembali ke gereja, itu hanya 20% saja yang perlu kita harapkan. Itu kembali lagi ya. Nah, 20% ini sebagian besar, 60% dari 20% itu adalah orang-orang di atas 60 tahun jumlahnya, yaitu educated people above 60 atau bahkan median 60 sampai 80 tahun yang most likely tidak akan kembali ke gereja karena masalah virus seperti itu, ketakutan ya. Nah, jadi masalah lagi kalau pie-nya diagramnya kita pecah, dari 20% itu 2/3 itu yang hanya percaya kepada real presence ya. Jadi 2/3 dari 20 sebetulnya. Jadi kalau kita pecah lagi, sebenarnya yang masih percaya akan the real presence of Christ itu cuma 15% dari American Catholics. Jadi bagi yang optimis mungkin setelah ini orang akan kembali ke gereja, ya all the best for your optimism begitu. Tapi melihat fakta statistik, saya pikir sangat kecil kemungkinan, karena dari 20% itu sepertiganya tidak percaya lagi pada real presence. Dan saya tidak yakin mereka akan kembali ke gereja karena mereka tidak percaya, tidak benar-benar percaya akan itu sebetulnya. Jadi itu fakta ya. Nah, mengapa sampai situasi seperti ini ya? Ya, kita bisa banyak alasan. Atau yang mungkin ke gereja hanya sekedar ya
hangout saja atau karena orang tua, yaitu silakan saja ya. Tapi the real reason is karena we lost the sense of beauty tadi. Saya katakan karena kita tidak merasakan lagi Eucharist is something beautiful. That we lost the sense of beauty. Either we lost the sense of beauty atau konsepsi tentang beauty-nya sudah berubah. Jadi konsepsi tentang kecantikan tadi pada Ekaristi telah berubah. Pertama kita lihat mengapa ini ada, saya katakan si cantik atau the beauty of the Eucharist ya. Kalau kita lihat dari kitab Nabi Yesaya itu dijelaskan itu he grew up like sapling before him, like a shoot from the parched earth. He had no majestic bearing to catch our eye, no beauty to draw us to him. Jadi Nabi Yesaya menggunakan istilah itu the beauty. Mazmur 45 juga dia katakan, you are fairer in beauty than the children of man. Grace is poured into your lips, therefore God has blessed for you forever. Kemudian Santo Paulus juga menggunakan di Philippians ya, surat kepada orang di Filipi ketika itu yang mengatakan, how beautiful the form of Christ divine nature to be reconciled with the crucified form of human slave. Jadi wujud Kristus yang begitu indah itu bergabung dengan manusia yang sebenarnya sangat jelek begitu. Jadi itu ada konsepsi tentang Christ as the beauty seperti itu, dan tentu pada Ekaristi. Tapi itu kita sudah hilang. Makna itu kita tidak melihat lagi karena mungkin orang melihat yang indah itu cuma Gucci produk itu mungkin atau tas Hermes segala macam, itu yang indah. Dianggap itu saja sehingga we lost that sense of apa yang indah tadi seperti itu, atau Apple product, nah itu yang that's beautiful itu yang mungkin kita lihat, itu yang sekarang pada pemahaman kita, dan the sense of in liturgy juga sudah kehilangan the sense of beauty atau sudah berubah. Jadi akhirnya yang cantik itu adalah mungkin harus dijadikan orang perempuan cantik di depan altar. Kalau kita lihat foto seperti itu sudah ada perubahan dari dibanding the sense of beauty liturgy that really the body of Christ seperti itu. Jadi kita sudah kehilangan makna itu. Nah, mengapa ini hilang, dan kita melihat konteks sejarahnya, dan untuk kita recover the sense of beauty kita harus tahu dulu apa makna ini semua. Mengapa tubuh Kristus dianggap sesuatu yang indah atau sesuatu yang cantik seperti itu. Jadi kalau kita lihat itu kitab Kejadian, the tree of life, pohon kehidupan, itu ada hubungannya dengan Ekaristi. Itu yang sudah kita kehilangan maknanya. Bahwa ketika pohon kehidupan itu ada sebagai sakramen. Karena pohon kehidupan itu mengarahkan kepada divine reality dan rahmat Tuhan di situ. Karena Santo Agustinus mengatakan Tuhan tidak ingin kita tinggal orang-orang berdosa, terutama Adam dan Hawa ketika tinggal di Taman Firdaus lagi, karena dia tidak ingin kita berakses kepada sakramen itu tadi. Jadi bahwa pohon kehidupan sebagai sebuah sumber kehidupan, setelah mereka berdosa mereka dibuang. Tapi itu dikembalikan dengan kedatangan putranya, yaitu Tuhan Yesus. Karena pohon kehidupan tadi yang memberikan kehidupan itu diberikan kembali melalui Ekaristi Kudus. Nah, coba kita lihat sekarang satu lukisan ini. Ini dari Berthold Furtmeyer, sekitar abad ke-15, 1481. Eva und Maria, ya dia German painters. Jadi tentang Eve, Hawa, dan Maria. Lukisan ini kalau kita lihat seperti ini, kita bisa lihat ada lebih jelas di sini kalau mungkin lebih besar ya. Adam, maksudnya Eve ketika di sini di sebelah kanan, dan Mary itu pada posisi yang sama sebetulnya. Satunya mengambil the forbidden fruit, diberikan kepada Adam, tapi Mary
take the Eucharist and give it to other people. Jadi ini pada sumber pohon yang sama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pohonnya itu pohon yang sama, tapi di sini juga dikatakan ini the forbidden tree of forbidden fruit, dan juga the tree of life. Lukisan ini mengatakan begitu, tapi di sini ada dua sumber yang sama. Di sini ada buah terhalang, tapi juga ada Eucharist. Di sini kan kelihatan dari Mary. Mary memberikan itu kepada the source of life, di sini the source of sin and the source of death. Kelihatan di sini the angel of death. Yang menarik di sini adalah Adam. Adam, his position begini, is kind of like crucify Adam, crucify because he's sin. Tapi di sini ada Jesus, this crucified Christ, who give his life for us and give the Eucharist. Jadi ini lukisan ini jelaskan bagaimana hubungan Ekaristi tadi dengan pohon kehidupan. Jadi suatu representasi yang sangat menarik sekali kalau kita lihat di sini sebetulnya antara Mary and Eve and Adam and Christ. Oke. Situasi Feast of Corpus Christi hari ini kita rayakan seperti itu, kurang lebih itu terjadi ketika misalnya abad pertengahan. Jadi ketika lukisan itu dibuat, itu di the city of Liege begini, Alger of Liege itu, di situ lahirnya the Feast of Corpus Christi was introduced by the bishops of Thorold at Liege. Kemudian baru menyebar ke gereja secara universal 1264 di bawah Pope Urban IV ketika itu. Jadi kita melihat ada interaksi, ada pemahaman tentang pohon kehidupan dan kemudian juga Ekaristi yang akhirnya memberikan devosi baru tentang hari raya tubuh nada Kristus yang hari ini kita rayakan. Jadi itu sejarahnya. Jadi Santo Agustinus ketika itu yang memberikan pemikiran tentang the Tree of Life and Eucharist, dan kemudian muncul dalam the artwork of medieval and later instituted as the feast by Bishop of Thorold, dan kemudian Pope Urban IV menjadikan itu sebagai universal observance di Universal Church. Jadi itu ada kaitannya dari abad pertengahan semua. Nah, sekarang kita teruskan dari kehidupan Santo abad pertengahan ya. Tadi kita sudah tahu sedikit sejarahnya, Feast Corpus Christi dari Santo Agustinus sampai ke situ. Tapi bagaimana kita lihat para orang-orang kudus abad pertengahan? So I like to say that from three Catherines, what I call it the three Catherines, okay? The first Catherine will be Catherine of Siena, ya. Catherine of Siena, dia hidup 1347-1380. Cukup singkat sekali kehidupannya. Dia mengatakan Dominican spirituality is a way of beauty. Dari fasting, feasting, and preaching. Di puasa, berpesta, dan berkhotbah. Dan dia berkata bahwa the root of sin is things that through complete abstinence dari physical food. Jadi dari jangan makan terlalu banyak seperti itu, dari abstinence, bahkan dari eating a lot, karena that's the way return to paradise. Jadi mulut menurut dia harus digunakan untuk berdoa, memberkati orang, dan berkhotbah. Ketika dia berkhotbah bukan dalam konteks homili, karena dia she's the lay Dominican, the third order, tapi dia juga reach out, spread the good news. Jadi receiving the Eucharist is taking the very word of God, His through her mouth. Jadi selama 8 tahun dalam akhir kehidupannya, the last 8 years, dia makan sangat sedikit sekali dan dia hanya mengandalkan Ekaristi Kudus. Karena itulah yang dia terima. Yang mengandalkan cukup untuk ini. Mungkin kata orang modern ini anorexia, something like that, seperti itu
tapi yang jelas konteksnya berbeda. Mungkin dia tidak makan sama sekali, tapi yang jelas dia memakan Ekaristi, tapi karena devosi yang begitu besar. Ya, mungkin konteks orang modern hanya melihatnya seperti itu. Mungkin dia ada waktunya, tapi yang jelas dia tidak makan bukan karena hanya terlalu ingin kurus atau apa menjaga fisiknya, tapi karena dia ingin benar-benar fokus pada Ekaristi Kudus seperti itu. Bagi yang ikut kuliah saya atau Iman yang berpikir minggu kemarin, tahu bahwa 1347, 1348, the time that she lived here, I think it's the time of divisions in the church. Ketika gereja terpecah antara Avignon Papacy dan in Rome ketika itu. Dan salah satu keberanian dia adalah dan gebrakan dia dan berdasarkan kekuatan Ekaristi adalah dia confront the Pope to go back to Rome. Nah, dia sebagai lay woman, karena dia the third order Dominican ya, bukan second order begitu. Dia ordo ketiga, dia sebagai orang awam, tapi dia berani mengkonfront the Pope. You should go back to Rome. Ketika itu, that's her biggest contribution in her preaching, confront the Pope, and she can do that because the power of Eucharist. Catherine yang kedua adalah Catherine of Genoa. Ya setelah Catherine of Siena, tapi kalau dia melihat bahwa Ekaristi itu merupakan self-emptying kenotic Christ, seperti yang dikatakan Santo Paulus bahwa bukan saya lagi hidup, tapi adalah Kristus hidup dalam tubuh saya. Devosi dia adalah dia berdialog dengan hosti itu sendiri. Jadi dia bilang, quickly send it down to my soul, for it is the food of it. Jadi dia berdialog dengan hosti itu sendiri, cepatlah masuk ke dalam tubuhku, sehingga tubuhku bisa dibersihkan dan disucikan, seperti itu. Nah, dua orang ini adalah orang yang mistik tentunya, Saint Catherine Siena atau Santa Catherine dari Genoa, dua orang yang mistik. Dua lagi ada orang di sini dia menjelaskan progressive state. Ketika Eucharist masuk dalam tubuhnya, itu bagaimana? Hosti itu masuk. Jadi dia bilang tahap pertama itu dikonsumsi, consumed, purify. Jadi ketika itu masuk ke dalam jiwanya, ke dalam sukmanya. Dalam roti yang masuk tadi, sebagian itu untuk membersihkan kekuatan-kekuatan jahat dalam tubuhnya seperti itu, membersihkan dosa-dosa, dan kemudian jiwa yang telah bersihkan, tahap terakhir itu kembali establish order instead with God. Jadi ada tahap-tahap ketika itu bagaimana Ekaristi itu masuk dalam tubuh dan membersihkan jiwa-jiwa kita. Itu Saint Catherine of Genoa. Catherine yang ketiga, yaitu ada Rose of Lima, yaitu Catherine of Peru, yang saya sebut seperti ini. Karena dia sama juga seperti Catherine of Siena, the third order Ramen Dominican, dan dia juga meneladani Catherine of Siena. Dia ingin meniru cara kehidupan Catherine of Siena seperti itu. Dia hidup di Peru ketika itu South America yang situasi sedang banyak berubah. Dia melihat itu orang-orang Spanish conquistadors itu consume a lot, mengumpulkan harta yaitu gold and silver, yaitu emas dan perak seperti itu. Jadi menurut dia mereka telah terkorup jiwanya. Jadi respon dia sama seperti Catherine, kita berpuasa, makan sedikit-sedikitnya, dan dia juga ketika itu mengatakan makannya bitter herbs and receive the Eucharist. So she also has the devotions same like Catherine of Siena, tapi devosi dia berkembang di Amerika Latin seperti itu. Jadi Rose of the Lima, dia juga generasi ketiga mungkin setelah Catherine of Siena. Nah, ini kita melihat dari tiga orang yang berbeda, tiga orang perempuan, the three Catherines. Sebagai seorang Jesuit, tentu saya juga ingin menunjukkan apa yang tradisi saya sebagai Santo Ignatius. Doa yang sebelah kiri panel tadi itu dalam bahasa Latin. Kalau kalian ingat, itu doa yang sering saya ucapkan di sini. Saya
Mulai ketika itu Anima Christi. Anima Christi itu isinya sangat eukaristik ketika itu. Corpus Christi salveme. Jadi tubuh Kristus, selamatkanlah aku, seperti itu ya. Jadi Santo Ignatius juga punya devosi yang begitu kuat kepada Eucharis. Oke. Bagi yang sudah ikut tentang meditasi online yang saya berikan seperti itu, ya sebetulnya itu baru sedikit saja yang saya bagikan, itu belum masuk ke dalam lebih luas karena bukan program lengkap dan tidak adaptasi secara online ya. Tapi sebenarnya yang lebih lengkap itu justru banyak sekali layer-layernya, terutama tentang Eucharistic life. Seperti saya katakan, kita para Yesus melakukan itu spiritual exercise selama 1 bulan penuh, di mana kita diam ketika itu in great silence. Minggu pertama itu mark with reception of sacraments, confession, dan communion. Jadi Santo Ignatius ingin agar kita mengaku dosa dan menerima komuni. Kelihatannya ini sepele saja, mungkin dianggap harus ingat bahwa Santo Ignatius hidup pada era di mana belum ada frequent communion, belum ada misa harian seperti itu. Jadi pada masanya menerima komuni setiap hari yang dianjurkan itu merupakan suatu hal yang revolusioner, terobosan baru. Nah, mengapa dia mengajukan itu kepada para Jesuit ketika kita mulai our long retreat seperti itu? Karena itu merupakan purgative process, kata dia. Jadi putting off the old man and putting up the new man in the Eucharistic Christ. Kita melihat dari Ekaristi kudus seperti itu yang kita lihat secara penting. Nah, kemudian dia minta kita agar pada minggu pertama itu sama doanya, salah satu meditasinya, melihat Yesus yang tersalib dari kayu salib begitu dan berbicara kepada dia. Nah, ini juga is very Eucharistic in the sense I think that Christ offer his body and we have conversation with him. Itu minggu pertama kita lihat sekali his devotion to Eucharist. Minggu kedua, salah satunya ini, minggu kedua sangat padat, banyak sekali meditasinya. Itu satunya meditation two standards. Okay? Standard of Christ and standard of Lucifer. Itu yang harus kita meditasikan. Jadi memilih antara great battles between the Christ and Lucifer. Seperti itu kita membayangkan dia ada dua kelompok seperti itu. Christ with his armies and his troops, and Lucifer with his troops. So really imagine that's two standard of Christ and Lucifer ready for the great battle. Jadi sudah siap perang seperti itu, dua kelompok besar tadi. Nah, itu meditasi yang kedua, meditasi itu standar. Nah, apa maksudnya meditasi itu standar ini? Kita harus melihat ke belakang. Jadi Yesus lawan Lucifer, this is two choices of beauties here. Lucifer was perfect beauty also, but lacking humility. Christ was ugly human beings who becomes more and more beautiful through his humility. Ini pertama kali dikembangkan oleh Bernard of Clairvaux abad ke-12 sebetulnya ketika ini dia hidup. Tapi di sini memberikan inspirasi kepada Santo Ignatius untuk melihat ada dua standar seperti ini. The ugly Christ and the beautiful Lucifer. Tapi ini the battle between two beauties tadi. The Christ beauty itu Christ is to become more and more beauty to his humility, and the climax of Christ beauty is the Eucharist. Jadi ketika kita memilih dua standar itu, ya kurang lebih memilih standar apakah standar Hermes dan Gucci seperti itu, mungkin abad 21, dan standar the beauty of Christ. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, Santo Ignatius hidup itu pada eranya yang lebih kelihatan sekarang ini untuk lihat kalau kita melihat karya Michelangelo di Sistine Chapel. Ya. Karena Michelangelo hidup pada era yang bersamaan dengan Santo Ignatius. Nah, dia terinspirasi juga Santo Ignatius dan dia karya Sistine Chapel seperti ini.
Kalau kita lihat foto ini in the Sistine Chapel, di sini sebetulnya ini adalah altar, di sini adalah cross, salib. Jadi altar di sini adalah tempat the priest celebrate the mass, oke? Okay? Jadi ketika dia mulai celebrate the mass, kita lihat di belakang ini, di belakang di sini, ini adalah the empty tomb of Christ. The Tridentine Mass, jadi Latin Mass itu the priest facing this picture. Nah, ketika dia mulai mengkonsekrasikan hosti, itu dia melihat ini the lowest panel seperti ini. The lowest panel seperti ini. Lowest panel ini adalah people in purgatory, ya. Kalau dia kemudian mengangkat hosti setelah dikonsekrasi dia ke atas, yang akan dilihat adalah the resurrected Christ ini. Jadi Michelangelo melukis ini sangat eucharistik. Dia menjelaskan bagaimana Eucharist itu berkaitan dengan keselamatan kita dan berkaitan dengan kebangkitan Yesus dan keselamatan kita semua. Jadi ketika pastor itu mulai mengkonsekrasi Eucharist ketika itu, pertama kali dia melihat ke sini, purgatory. Ketika dia selesai, dia mengangkat itu ke atas, sambil menengahkan kepala ke atas, dia melihat pada resurrected Christ. Jadi sangat precise sekali apa yang digambarkan oleh Michelangelo di sini. Jadi kalau kita lihat panel lebih besar di sini adalah ini the resurrected Christ, Saint Peter dengan the key di sebelah kanan seperti itu. Sini adalah John the Baptist, yang kita lihat itu Mary, dan ini adalah Bartholomew that uses his own skin seperti itu. Nah, kalau tadi kita lihat ini, the whole panel ini very eucharistic, tapi juga berkata keselamatan kita, bahwa our choice on earth have consequences. Ketika itu, maka ini adalah the saved. Ketika itu ada orang-orang yang diselamatkan. This is the damned. Orang-orang yang memutuskan karena memilih pilihan sendiri untuk tidak masuk dalam jalan keselamatan tersebut. Bukan karena Tuhan, tapi karena mereka sendiri memilih untuk itu. Jadi di sini kita melihat bahwa keindahan Sistine Chapel seperti itu is very eucharistic, ya. Sekarang fast forward abad ke-20. Karena ini dianggap abad medieval atau transition to modernity. Let's see first, this means that a French philosopher Simon Weil, dia hidup 1992-1943. Kalau tadi itu sebenarnya ada The Three Catherines. There's one book, Three Women in the Dark Times. Itu the first is Simon Weil, French philosopher seperti itu. Dia mengatakan the hosti is a convention. Or convention, orang pikir sekarang ini conventions, the gatherings, that Republican convention, Democratic convention seperti itu. Tapi menurut dia, no, we have to look. Eucharist is the convention. Karena kata asalnya convenire itu berkumpul bersama menurut orang. Jadi hosti itu is convenient, ya, is fitting. Jadi fitting to Christ as personifies conveniencia, the beauty. Mengapa dikatakan si cantik ini atau satunya indah seperti ini? Karena the conveniencia itu secara harmonis semuanya berkumpul bersama, bergabung seperti itu. Jadi betapa indahnya ketika semua orang berkumpul bersama seperti itu. Jadi Eucharistic conveniencia artinya hosti itu begitu indah dan begitu cantik karena semuanya menjadi harmonis bergabung dalam ketaatan dengan pada Kristus seperti itu. Ini konsepsi Simon Weil tentang the Eucharistic beauty. Seperti itu, ya. Oke, saya bilang the three women in dark times. Tapi kita hari ini bahas dua saja, nanti saya sebutkan alasannya mengapa.
Orang yang kedua ini adalah Edith Stein, a saint, a philosopher, martyr, feminist, and mistake. Ini potret dia tapi kalau yang sebelah kiri kalian lihat itu that's my own painting. Saya sendiri melukis ini tentang Edith Stein ya. Saya bukan pelukis profesional, just during salah satu retreat ketika itu saya mencoba melukis. That's my own painting about her. That she's holding her book that she wrote herself, Finite Eternal Being. Itu sekedar intermezzo saja. Okay. She wrote a book, The Sign of the Cross. Ini dia bilang, jadi ketika dia made her profession as Carmelite nun, ketika itu 1938, the word Sign of the Cross, printed, devotion picture, henceforth my only vocation is to love. Ini dia bilang, Sign of the Cross, ya. Feel the cross radically. Mystical union, the dark night of the soul, we are battling against the power of the darkness, spiritual marriage with God. And I think that's something that what she said about her. Ini yang dia sebutkan. We who live in Carmel and who daily call upon our Holy Father Elijah in prayer know that his spirit active among us. More concretely, prayer consists meditations and law of the Lord, the hours adoration before the highest good, listenings for the voice of Eucharistic God are simultaneously meditations on the law of the Lord and watching in prayer. Jadi, the sign of the cross menurut dia itu sangat jelas sekali ketika dia duduk atau bermeditasi di depan sakramen Maha Kudus. Jadi ini dia, Edith Stein. Yang ketiga itu Hannah Arendt. She's not Catholic, so she's more a Jewish philosophers. Edith Stein, a Jewish convert also to Catholicism, but Hannah Arendt, that she is a great woman, but I think that we're not going to discuss her tonight. Terakhir sebagai penutup, ini karya kontemporer 1955 oleh Salvador Dali, 1955. That's the Eucharistic Adorations. Tapi konteks yang berbeda. Di sini kita lihat bahwa ini mungkin ada this also a beautiful painting. Kalau sempat ke Washington DC National Gallery, the basement itu that's this painting. You can find it. You can see that. Di sini dikatakan bahwa tubuh Kristus itu kelihatan di atas di sini. This is part of the body of Christ. But Christ figure here, this is the broken bread, this is the wine. Jadi para rasul ini tidak sanggup melihat the beauty of Christ begitu, because the body of Christ, karena God really present here. Dan cahaya yang begitu besar, menerangi begini, Dali menulukis ini dalam konteks that's show the beauty, the radiant beauty of the body of Christ, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bagaimana konsep tubuh Kristus yang begitu indah sehingga ketika kita menerima tubuh Kristus itu, kita menerima suatu yang indah dan makan suatu yang cantik tersebut. Dan masuk dalam tubuh kita, tapi itu tidak hancur. Karena ketika itu kita sendiri yang berubah sebetulnya menjadi si cantik tersebut. So we eat the beauty, we transform into the beauty itself. Itu konsepnya. Saya pikir kita cukup sampai di sini saja dulu. Dan nanti kita bisa lanjutkan lagi dalam diskusi. Oke, Romo. Terima kasih. Baru tahu nih, Romo pelukis juga ya. Amatiran saja. It looks good though. Boleh tanya, Mo, kenapa Romo gambar dia, I know it's not related, sebagai nun. Is she a nun? She's a nun. She's Carmelite nun. Dia seorang filosofer ketika itu. One of the best of her times, that the disciple of Edmund Husserl, the father of phenomenology, contemporary of Martin Heidegger. Tetapi dia tidak dapat pekerjaan karena dia perempuan dan dia Jewish. Di sebelum Perang Dunia Kedua ya. She tried many times, she failed. Dan kemudian she converted to Catholicism. Sambil terus cari kerja, dia gagal. Kemudian akhirnya dia masuk
Carmelite Convent and became a nun. Singkat cerita saja, berapa tahun yang lalu ketika saya masih di seminari, ketika itu kita retret, setiap Jesuit harus retret paling tidak 8 hari ketika itu dalam kesunyian, dan saya di tempat retret itu ada the painting room, kita bisa melukis seperti itu. Ya, saya mencoba saja melukis, dan one of the model that in that place is her, then I pick her, and also things that she's helpful also in my journey. I have special devotion to her also. Karena ketika sedang belajar filsafat, saya sangat kesulitan sekali, and with her help, I think I can learn more about philosophy. So that little background about that. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman, silahkan kalau ada yang mau dibincangkan dengan Romo, unmute sendiri atau menulis teks. Kalau tidak mau langsung bicara, nanti aku yang akan membacakan pertanyaan, diskusi, atau basically pertanyaan. Silahkan langsung, tapi kalau tidak ada, aku akan continue berbincang-bincang dengan Romo. Halo, Romo. Oke, silakan. Halo, Romo. Pak Susilo. Ya. Ya, silakan, Pak. Saya sangat tertarik ya bagaimana kita menghayati komuni itu, Ekaristi itu melalui sesuatu yang indah. Memang kalau kita lihat filsafat Plato membagi 3 kan. Yang pertama ada the truth, the good, and the beauty. Ya. Justru the beauty itu menurut Plato itu adalah hal yang paling atas lah begitu. Karena apabila tidak bisa dinyatakan atau apabila tidak bisa dinyatakan dengan bahasa, dengan moralitas, dengan kebenaran, maka itu diambil alih oleh kesenian. Nah, makanya salah satu hal yang saya senang ya dari gereja Katolik itu, kalau kita keliling itu, kalau kita melihat katedral-katedral dengan lukisannya, atau kita ke Vatikan dengan lukisannya, itu bagi saya itu lebih menggugah gitu akan kebesaran Tuhan. Itu Romo. Jadi bahkan ya, kalau menurut saya kasih contoh yang nyata aja. Yang tadi Romo bilang Heidegger. Heidegger itu dia orang yang sangat neo-pragmatis. Dia salah satu filsuf Amerika sangat pragmatis. Sangat materialistik, sangat ateis, sangat pragmatis. Tetapi pada akhir ujungnya dia akhirnya lari kemana? Karena dia lari ke seni. Dia lari ke sastra, sastra Hölderlin. Itu dia sangat sering diulang-ulang. Jadi dari sesuatu filsafat yang bersifat pragmatis, ujung-ujungnya di masa tuanya, pada saat dia sedang matang-matang, dia justru lari ke seni. Nah, jadi saya lihat nih, seni ini di dalam gereja Katolik itu sesuatu yang sungguh mengagumkan dan saya tidak melihat di gereja-gereja lain. Itu Romo. Mengenai tanggapan Romo. Ya, jadi katakan Pak Susilo tadi, Plato mengatakan ada 3 komponen, yaitu the true goodness and beauty. Ya, there's the beauty, there's can drown us and save the world. Bahkan menurut dia ketika itu ya. The sense of beauty itu memang itu saya katanya hilang dalam kita ya. Seperti kata Pak Susilo tadi, gereja-gereja, that's the architecture, that's the beauties that are helping to draw us to the majestic of God. Itu tentang keindahan Tuhan juga seperti itu ya. Itu memang sangat membantu sekali. Karena yang menarik begini, antara 2 orang tadi yang Pak Susilo sebutkan, Heidegger dan Edith Stein, yang lahirnya jadi Teresa Benedicta of the Cross begitu. Yang berbeda itu adalah bahwa Heidegger kan karirnya sukses seperti itu, baru in his later life dia sedikit melihat begitu, dan tapi Heidegger chose to collaborate with Nazi in some way. Edith Stein dari awal dia akhirnya karena ya Tuhan sudah punya rencana sendiri buat dia, dan she chose different path, and dia orang yang sangat brilliant sekali, great philosopher seperti itu, tapi fakta dia bisa berlutut dan berdoa di depan sakramen Maha Kudus dan mengatakan I see the beauty of Christ, dan menunjukkan bahwa the beauty doesn't correlate always with the brain begini. Orang selalu mengatakan bahwa itu kan hanya untuk orang-orang yang
belum bisa berpikir saja mungkin kita mengadakan itu apa Ekaristi tadi misalnya apa ditahtakan sakramen Roh Kudus. No, bahwa even a brilliant philosopher like her can have a means that find the beauties in that. Jadi memang ke depan ya melanjutkan Pak Susilo, saya pikir ini satu hal yang perlu digalakan lagi. That means that art and beauties that I think can draw and also help people helping the souls in some way seperti itu. Musik misalnya seperti itu. Tadi kan saya bayangkan sebuah painting saja. I'm not really musician, itu saya harus mengakui begitu ya. Banyak pemusik di sini mungkin di WKCU karena music is very important also. The classical music is helping the soul also. Dan salah satu yang juga menghancurkan apa the soul is the music also karena pilihan-pilihan musik yang dipakai orang. Jadi it's true that painting or the art is really helpful for the salvation also. Begitu Pak. Makasih Romo. Ya. Romo, saya Laura Romo. Laura. Mana Romo? Ya silakan Laura. Terima kasih. Saya mau tanya Romo, tadi yang pertama-tama Romo bilang 20% dari orang-orang Katolik yang cuma ke gereja mungkin berkurang dengan adanya coronavirus ini. Saya selalu wonder what happened, tau nggak Romo? Karena saya menganggapnya tuh bukannya bias ya, Katolik tuh gereja percayaan yang paling di mata saya. We are so blessed to be Catholic, karena banyak sakramennya, you have pengakuan dosa, kayak Romo kan tahu semuanya. Kalau menurut Romo gimana Romo? Apa sebabnya? Apakah yang harus ada something yang kita harus lakukan sebagai Katolik, umat Katolik, Romo? Jadi pertanyaan kamu ini mengapa banyak orang pada di gereja Katolik? Orang pada pergi begitu? Yes. Ya tentu banyak hal ya. Tidak hanya satu dua hal, tapi sejarahnya sudah panjang. Secara singkat saya pikir begini. Pertama, kalau sesuai dengan tema hari ini, we lost the sense of beauty, begitu ya. Dari liturgi misalnya seperti itu ya. Dari liturgi saja kalau kita melihat itu, we have lost the sense of the beauty in liturgical celebrations, begitu ya. Karena orang sering menganggap ya sudah kita adaptasi saja seperti itu, akhirnya itu sudah banyak sekali yang hilangkan elemen-elemen liturgi. Pertama, yang kedua, tadi Pak Susilo bilang itu architecture begitu ya. The architecture begitu, the modern church terutama yang dibuat setelah setelah Vatikan kedua, that's the things that many of them also lost the sense of beauty also. Jadi that's the things that orang tidak tertarik lagi. Apa bedanya saya pergi ke gereja misalnya seperti ini dengan pergi ke rumahnya siapa seperti itu? That's no big difference seperti itu ya. Itu satu kita bicara konteks ini ya. Tapi yang lebih masalah besar itu adalah the catechism itself, I think that ya. Orang-orang sih tidak tahu lagi apa yang mereka yakini, begitu. They don't really believe anymore karena mereka tidak pernah diajarkan makna ini semua. Jadi mereka juga tidak tahu lagi. Jadi bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka juga tidak tahu apa yang mereka percayai, begitu. Dan juga sama hal lainnya tentang sacrament of marriage and sacraments of reconciliations. They don't really know anymore. They don't discover the beauties. Ya, tapi kalau itu secara singkat saja ya. Kalau lihat ke belakang panjang lagi ceritanya ini. Start from Second Vatican Council until today, itu 50 tahun terakhir banyak sekali kejadian tentu ya. Terima kasih Romo. Yeah. Romo, saya nggak tahu Romo pelukis. No, just amatiran saja, amatiran. Hebat Romo. Thank you Romo. Thank you. Yeah. Romo, ini Ellen mau kasih komen dan sharing mungkin sedikit ya dari pengalaman tadi. Komen ya sedih ya Romo, dengan angka betapa orang semakin tidak percaya itu tubuh Kristus gitu. Saya personally experience one thing. Waktu itu over 10 years ago probably ya, over 10 years. My mom passed away. That is the lowest my life.
she is the only one that I really cared, the most I care about. And I was there when she died. So dari situ aku tuh mempertanyakan Tuhan gitu loh, my struggle gitu loh. Pokoknya banyak why, banyak protes, banyak I cannot accept the fact gitu loh. Terus I struggle 2 years with all of those, and then I went to routine adoration after that. Sampai apa maksudnya, at that point I cannot find the answer for all the question, and I went to adoration. And then satu kali aku adoration dengan di Cikanyere. Aku ingat di Romo Yohanes, I went to di Cikanyere, itu menyentuh banget Romo. Di situ kayak ada satu relationship, special relationship saya dengan Tuhan gitu loh. Di dalam adorasi itu saya melihat hati saya tuh seperti sebongkah batu yang hitam sekali, yang penuh kayak gosong gitu loh. Waktu itu saya tutup mata, saya cuma bisa nangis, saya merasakan hati saya tuh sakit sekali, berat. Dan satu saat di mana waktu kita lagi doa, itu dalam visi saya ya, saya nggak bisa buka mata, tapi saya kayak melihat jelas, itu hati saya yang hitam itu terangkat, hosti yang di depan itu masuk ke dalam hati saya. Dan saya yakin itu Tuhan menyembuhkan hati saya. Pada saat itu saya nangis, saya benar-benar kayak ngelepasin semuanya. Dan pada saat poin itu saya bisa menerima, Mama ada di tangan Tuhan. Ada bersama Yesus. Di situ saya sedikit demi sedikit saya mulai bisa menerima dan saya mulai bangkit. Gitu. Jadi saya percaya kalau hosti di depan altar itu adalah Tuhan yang sungguh hidup gitu loh. Sekarang bagaimana kita mau berserah, bagaimana kita mau membuka hati kita, dan kita mau percaya kalau Tuhan ada di depan situ. Itu saksi saya, terus kesaksian saya sendiri gitu loh. Soalnya saya benar-benar mengalami hosti di depan itu yang gede. Kalau yang pernah ke Cikanyere kalau Romo Yohanes, itu hosti yang besar itu tuh benar-benar kayak jalan masuk ke hati saya, gitu. Pada saat itu saya benar-benar kayak ngerasain lega dan nggak sakit lagi gitu loh. Dan saya bisa kayak menerima kalau Mama itu udah bersama Yesus. Gitu aja. Itu aja 2 tahun struggling, dan saya percaya itu adalah Tuhan yang menyembuhkan saya, dan itu adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya hidup di depan altar. Gitu aja Romo. Okay, thank you for sharing, Ellen. Thank you. Ya, terima kasih sharingnya, very very powerful. Ya, silahkan yang lainnya, ada lagi? Kalau enggak sambil menunggu Romo, mungkin tema yang paling dekat dengan kita sekarang. Ya. Setelah COVID, sekarang kan kita basically majority we don't receive the body of Christ. Jadi setelah COVID lewat, bagaimana kita seharusnya menerima tubuh Kristus? Bagaimana, apakah kita boleh menerima dengan tongue, which is preferably, tapi juga pertanyaannya kemudian apakah bisa gereja bilang tidak boleh atau state bilang tidak boleh dan kita terpaksa harus menerima di tangan. Ada pendapat nggak Romo, bisa di-share? Pertama saya bicara konteks lokal dulu ya. Dari konteks San Francisco di mana saya tinggal di sini, bahwa ada Archbishop Salvatore Cordileone mengeluarkan surat edaran seperti itu, bahwa ya menurut dia
kembali normal saja menerima hosti seperti itu, dan dia menekankan bahwa umat harus menerima hosti dengan tangan. Kalau mau terima dengan tangan, you should, use your hand tanpa sarung tangan seperti itu. Karena orang mengatakan mungkin pakai sarung tangan untuk melindungi Yesus. He say no. You should, if you want to receive it hand, and you should receive it, I think that with the open hand seperti itu ya. Kedua, bishop lokal tentu Cordileone means that he did not forbid them to receive in tongue. Seperti itu ya. Tapi persoalannya itu tergantung kepada bishop, masing-masing bishop. Ada sebagian bishop yang forbid in tongue. Itu saya tidak bisa mengatakan karena itu tentu he's a bishop in his own jurisdiction. Saya tidak tahu. Mungkin San Jose Selatan bisa beda dengan di San Francisco dan di Oakland seperti itu. Misalnya di Portland, Oregon, Archbishop Semple itu mengatakan you can receive in tongue. Seperti itu. Dan mengapa mereka mengatakan setelah mereka consult dengan health expert, they say that penyebaran virus kemungkinannya besar sama. The chance is similar. Either you receive in tongue or receive in hand. Jadi tidak ada bedanya. Jadi tetap sama. Jadi secara pribadi saya juga berpikir bahwa kalau ada yang menerima dengan tongue, ya kita berikan saja seperti itu, dan kita tidak mesti melarang orang untuk itu. Historically saja tentu bahwa for 100 years orang menerima dengan tongue seperti itu. Dan perubahan yang baru terjadi sebetulnya setelah Vatikan kedua, ketika orang mulai menerima dengan tangan. Jadi seperti ini the new invention. Tapi persoalannya ada sebagian bishop yang sangat bersikeras mengatakan we have to forbid people to receive in hand, in tongue seperti itu. That I think is unfortunate menurut pendapat saya ya, karena I think they should trust more in their faith. Seperti itu, bahwa dan juga tidak ada yang mengatakan bahwa there's really, the spread of the germ is higher in tongue, karena there's also research who says that a similar chance you spread the germ with hand or in tongue seperti itu. Jadi itu yang bisa saya komentari seperti ini. Tapi tentu saya tidak bisa memaksakan. Kalau misalnya ada yang mau menerima dengan tangan, ya silakan saja. Sama halnya juga ketika ada orang yang menerima dengan in tongue, as a priest, I'm not going to refuse that. That's my position. I think that and like so far San Francisco does not forbid that, doesn't forbid that. Tapi kalau misalnya di keuskupan lain itu ya tergantung masing-masing uskup tentunya ya. Oke, terima kasih Romo. Kalau ini berhubungan dengan Corpus Christi, common questions ya dari non-Catholic. Bagaimana kita sebagai orang Katolik practically ya Romo, kita nggak bisa jelaskan kalau secara seperti Romo theological and this and that. Mungkin practically, how do we explain to them that it's not a symbol? Mungkin Romo bisa bantu. Kita sebagai orang Katolik suka ditanya dengan yang, especially yang Protestan ya, mungkin yang bukan Katolik, karena mereka kebanyakan yang, apalagi yang baru-baru denomination yang lebih baru, mereka tidak ada sakramen. Bagaimana Romo? Jadi maksudnya ini kamu ingin mengatakan bagaimana kita menjelaskan mereka there's a real presence di situ atau gimana? Iya betul Romo. Easily, simple, in simple way probably. Yeah, a simple way. Kalau seperti saya katakan, bahwa there's means that the substance itu yang bisa kita katakan begitu. The substance is something, bukan berarti bahwa Yesus itu turun dari surga itu ke datang di altar, bukan itu maksudnya itu. Bahwa real presence itu bukan tubuh Yesus dipotong-potong sampai tersebar. That's not really what we meant by that. The real presence, the substance of that host itu bukan sekedar roti lagi. Kalau roti itu kalau kita lihat itu ada komponennya sekedar apa begitu ya.
Tapi substantially itu sudah berubah menjadi tubuh Kristus, sama juga itu darah-darah Kristus. Nah, untuk menjelaskan how the substance seperti itu, kita bisa pakai berbagai contoh-contoh yang lain. Seperti misalnya tadi saya pakai di homili saya, itu bagaimana misalnya dari hidrogen bisa menjadi api seperti itu sudah perubahan. That's the change begitu. Atau orang yang bisa menggunakan air berubah menjadi listrik seperti itu, tenaga air jadi menjadi listrik, itu kan ada perubahan yang the substantive change. Atau wifi, seperti wifi itu tidak kelihatan, seperti how that's wifi itu bisa membuat kita harus connect sama seperti that's also the chain of substance. Gerakan fisika segala macam bisa jelaskan, yang expert itu lebih hebat dari saya. Tapi contoh-contoh kecil itu kita pakai sebetulnya untuk menjelaskan itu. Bukan dalam artian, tapi yang paling juga bisa kita katakan what is not of their presence. Misalnya, bukan berarti Tuhan turun dari surga datang ke situ, bukan itu maksudnya. Ya. Oke, Romo. Terima kasih, Romo. Halo, Romo. Ya, Pak Susilo. Mungkin saya bisa tambahkan dari pengalaman saya ya. Itu dulu waktu saya pernah kan, walaupun saya Katolik, saya suka pergi ke Zendo. Nah, itu mungkin nih bisa ada sedikit persamaan. Jadi saya pernah waktu di Jepang minum yang disebut tea ceremony. Ya, bagaimana suatu benda yang sederhana, roti atau teh itu menjadi sesuatu yang sakral. Cuman mereka pemikirannya begini. Jadi dia bilang, pada waktu kita misalnya makan roti, kita jangan asal makan aja. Kita mesti mengingat padang gandumnya, petani-petani yang memeliharanya, petani-petani yang menggilingnya, alam yang sedemikian murah hati dengan hujan, tidak ada hama, dengan pemupukan yang cukup. Jadi kita pada waktu kita makan roti atau minum teh itu kita mesti bayangin itu dulu semuanya, bahwa nggak ajak ujuk terus di depan mulut kita makan. Kita mesti menghayatnya dulu from the very beginning, how many efforts ya yang dia gunakan untuk memperoleh roti ini. Jadi mungkin ini bisa dipersamakan. Kayak contoh lagi di seremoni teh, setelah kita membayangkan bahwa padang teh, para petani, para pemetiknya, difermentasinya, digilingnya sampai menjadi teh. Dan waktu minum tehnya pun itu adalah suatu seremoni. Ya. Dengan segelas teh, bukan segelas, malah secangkir teh itu kita harus minumnya dengan penuh perasaan. Jadi hal-hal yang biasa itu, kalau kita sudah membiasakan hal-hal yang biasa sudah menjadi sesuatu yang sakral, apalagi ekaristi, gitu Romo. Nilainya mempunyai yang lebih tinggi. Ini menarik Pak Susilo. Karena begini, thank you Bapak membawa masalah ini. The tea ceremony in Japan itu sebetulnya mereka meniru ekaristi itu. Jadi ceritanya begini, ketika Francis Xavier datang ke Jepang, dia mulai mempersembahkan misa. Ketika itu masih Tridentine Rite ya. Jadi bukan misa seperti sekarang Novus Ordo yang saya persembahkan tadi. Jadi there's the Latin Mass yang sangat elaborate sebetulnya. Karena apa yang kita lakukan saat Novus Ordo itu sangat simplify sebetulnya. Itu Novus, dan ketika Xavier mulai memberikan misa seperti itu, that's in some way that inspired the Japanese later on, some Japanese to instate that tea ceremony. Jadi sebenarnya ini terbalik ini Pak. Menariknya begini, tea ceremony in Japan itu sejarahnya karena mereka terinspirasi perayaan Ekaristi orang Katolik. Oh, that's good. Ya. Ya, tidak aja Romo. Ya, thank you Pak Susilo. Oke, untuk yang lain terbuka ya, silahkan waktu yang berharga ini untuk berbincang-bincang dengan Romo, silahkan. Ya, saya lihat ada beberapa anak muda juga sini. Bang Joseph, mungkin ada pertanyaan ini. Mewakili anak muda. Oke. Joseph, ada pertanyaan, Kak? Nggak, belum ada.
Oke. Romo, kalau belum ada pertanyaan lagi, kita bisa berbincang ini. Tadi Romo bilang kenapa I mean hilangnya the sense of beauty ya. Why? There's a question and then why and then Romo bilang the lost sense of beauty. Kalau kita lanjutin lagi Romo, why we lost the sense of beauty? Who's responsible or who's supposed to be, I mean, are we missing something here? Kalau di perjanjian lama itu kan kita ngertinya as a father of a family, a father should teach mereka sebagai apa ya kayak priest at home, right? To teach the family. Bagaimana? Ada kepikiran sampai ke situ atau bagaimana? Why we lost that meaning ya, basically the sense of beauty. Ya, kalau sebenarnya paling bertanggung jawab ya orang-orang seperti saya juga ini bahwa the priests and the bishops that we all responsible untuk itu ya. Meskipun saya bisa mengatakan ya kalau dihitung ya saya baru 1 tahun sebagai Romo, jadi dosa saya belum terlalu banyak di sini. Jadi but my predecessor seperti itu ya mereka sebenarnya lebih bertanggung jawab karena mereka sebetulnya yang entah ya tidak apa bersalah karena tidak memberikan pengajaran yang lebih mendalam kepada umatnya dan mereka juga yang memberikan kebijakan-kebijakan tentunya yang baik itu mengubah liturgi misalnya seperti itu ataupun mengambil kebijakan-kebijakan lainnya yang akhirnya tend to water down the faith seperti itu. Jadi ya saya harus mengatakan ya dan ya 1 tahun terakhir juga saya mungkin saya ada tambah saya mulai ikut berpartisipasi juga, tapi I do what I can seperti ini untuk seperti ini misalnya untuk menjelaskan ya. Tapi yang menarik misalnya tentang liturgi ya. Tadi itu Pak Susilo itu mengatakan the work of human hand seperti itu yang terlihat dalam gandum apa segala macam itu actually the part of Eucharistic prayer, bukan part of the preparations for the consecration seperti itu. Cuma orang juga sering lost, tidak tahu itu. Orang sering tidak tahu bahwa misalnya ketika Romo itu mulai berdoa sebelum dia mengkonsekrasi itu dia pertama kali mengambil piala dan mengambil paten yang berisi host itu dia berdoa dan doa dia itu isinya itu that's the things that for all the work of human hands seperti itu yang mana blessed are you Lord God of creation, for you through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth that work human hands, it will become for us the bread of life. Jadi konsep yang ceritakan Pak Susilo tadi itu sebenarnya bagian dari doa ketika para Romo itu harus mulai. Cuma umat sendiri sering tidak perhatian dan tidak tahu apa makna itu. Jadi mengapa sampai kita tahu seperti itu? Jadi kan tadi kata Pak Susilo itu kan kita harus melihat kembali karya petani, gandum apa segala macam itu sudah ada di doa ini sebetulnya. Tapi banyak yang tidak tahu seperti ini. Jadi contoh begini. Bulan apa kemarin itu? Bulan Desember itu WKCU mengadakan rekoleksi. Saya diminta untuk memimpin misa ketika itu di Dominican Retreat Center seperti itu. Ada seorang putra altar dadakan yang dipanggil membantu saya. So before the Eucharist itu before the consecrations itu Romo harus membasuh tangan ya. The prayer saying that Lord wash me from my iniquity and cleanse me from my sins. Jadi dia membasuh tangan itu bukannya sekedar basuh tangan, tapi dia berdoa. Jadi bersihkan saya dari segala dosa-dosa saya seperti itu. Si putra altar ini pikir saya berbicara ke dia. Dia jawab yes, yes, yes kata dia. Padahal saya ketika itu mengucapkan doa. Jadi
hal seperti ini, banyak yang tidak tahu misalnya umat seperti itu ya. Mengapa jadi Eucharistic prayer itu semua ada tahap-tahapannya seperti sampai hanya doa syukur agung seperti itu ya. Jadi itu sebagai contoh saya menggunakan ini ya. Dan celakanya juga mungkin para Romo juga banyak yang entah tidak tahu atau lupa dan banyak yang skip juga seperti itu sehingga ya apa umat disalahkan sehingga kalau Romonya sendiri juga ya main terabas saja dan we don't really do that anymore dianggap sebagai itu. Dan kemudian misalnya ketika sebelum anggur itu diangkat pialanya kan dia menuangkan air. Itu ada doa juga. By the mystery this water and wine may become the shared divinity of Christ who humble himself to share our humanity. Jadi dengan percampuran air dan anggur ini kita bersama-sama menjadi bagian dari keilahian Tuhan yang telah turun dengan segala kemurahan kerendahan hatinya menjadi bagian dari kita semua. That's a part of the prayer. Jadi ketika para Romo ngambil air dan mau menuangkan di anggur itu baru kemudian diangkat pialanya seperti itu. Nah, tentu banyak yang tidak tahu ini, doa ini tidak dengar dan tidak tahu makna itu semua. So, ya kalau kita tidak tahu juga we don't know that's all the process. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin untuk menjawab secara singkat pertanyaan dari Mayo tadi. Oke, Romo. Selama ini Romo, silakan. No, go ahead. No, silakan. Aku hanya mengisi perbincangan. Silakan, Laura. Oke, Romo, menyambung pertanyaannya Mayo. Menurut Romo, kan ini Romo baru 1 tahun. Jadi mungkin pasaran Romo kan 1 tahun, tapi kayak rasanya udah 20 tahun Romo kepintarannya. Wah. Jadi kalau menurut Romo, apa yang Romo bisa sarankan untuk menyambung pertanyaan Mayo supaya kita bisa kembalikan umat-umat Katolik gitu, supaya lebih ini lagi kembali ke percaya Eucharisty semuanya itu. Gimana? Kalau menurut Romo dalam setahun ini apa yang kita mesti kerjakan? Romo bilang kan Romo bulan berdosa. Romo bulan berdosa. Enggak ya, saya juga dosa saya belum sebanyak yang lain gitu. Nah, oke. Jadi itu kasih tahu sarannya apa yang kita harus kerjakan kalau menurut Romo. The inputnya apa? Wah ini agak ya tidak bisa 1 tahun saja dan begini karena ya saya juga akan segera mengakhiri tugas saya bersama WKICU segala macam seperti ini ya. Tapi untuk ke depan saya pikir kita mulai dari hal-hal yang kecil saja terlebih dahulu untuk ya kalau ini setelah dibuka ini ya reopen seperti ini kita ya lihat tentu semua itu tergantung dari local priest segala macam ya. Kalau mereka sendiri sudah tidak ingin lagi untuk itu ya mau bagaimana, tapi sebagai umat saya pikir kalian tetap perlu untuk melakukan pendalaman iman dan terus memahami tentang makna Ekaristi ini karena masih banyak tahapan-tahapannya. Misalnya tentang liturgi sendiri itu perlu penjelasan yang lebih panjang misalnya seperti itu pada saat prosesi tentang liturgi, memahami liturgi ini apa misalnya begitu kan, supaya tahu misalnya apa yang dilakukan Romo, apa tahap-tahap Ekaristi segala macam atau doa syukur agung segala macam seperti itu juga ada breakdown-nya lagi. Itu satu. Lalu yang kedua, pemahaman tentang kitab suci itu juga penting ya, itu juga pahami ya, juga secara teologis tentunya lebih mendalam lagi, bisa juga lakukan pendalaman iman seperti itu yang praktis mungkin ya. Tapi untuk lebih konkret ya mungkin itu bekerja sama dengan pihak lokal tentang your local church seperti itu ya. Kalau merasa perlu challenge the priest, do that. I think that pertanyakan seperti itu ya. Dan seharusnya a priest have to be humble to admit seperti itu misalnya. Jadi saya sudah saya pernah mengamati saja ini. Waktu itu saya belum Romo seperti itu. Jadi ya si Romo itu yang waktu itu memimpin Ekaristi ya pokoknya sudah kita siapkan saja gampang-gampang sudah. Tapi ada satu ibu-ibu ini yang challenge that priest. Jadi apakah mau cara koboi seperti ini Romo, kata dia kan begitu memperskan Ekaristi seperti ini.
and you feel that some way, I think that kelihatan memang dia abuse the liturgy, and you feel that the challenge that, and so do it. I think so. Let's make the priest also rethink. I think that apa yang dia pelajari seperti itu. Apakah liturgi harus perfect? Tidak. But doesn't have to be sloppy. Begitu kan? Itu pertanyaannya, persoalannya. But you feel that liturgy is very sloppy in some way or another, so you feel that to challenge, so things that let's do it. I mean, of course, but in charitable way, dan juga tentang respectfully tentunya ya. Itu mungkin saran saya saja. Satu lagi Romo, tadi kan ini hari kan the first Sunday kan untuk ada misa. Saya waktu ke gereja tadi merasa sedih gitu, merasa discouraged, loh kok begini, is this gonna be our future? Saya rasa kalau di future kita begini, ntar lama-lama orang nggak ada pada ke gereja, Romo. Ini menurut pendapat. Kenapa tadi kamu bilang discouraged? Karena ya ngelihatnya keadaannya kayaknya kaku, jauh-jauh semua duduk jauh, pakai mask. It's just so different, Romo. So different, so sad, very sad. Oh. Jadi saya getting worried. Is this gonna be our future? Is this gonna be forever like this? So it's very discouraging. Very discouraging. Ya, kalau kamu menonton karena kan tidak ikut mungkin minggu kemarin, dan tapi the recording is still there. I already says that I think that I said last week, the future will be a small church, begitu ya. Yeah, our future will be a small church. Ya itu that's in my pesimism mungkin, tapi itu realitas saya pikir. Ya itu akan jadi small dalam number begitu, dan juga in the sense that bahwa ya gereja Katolik akan semakin mengecil, baik pengaruhnya dan juga jumlahnya begitu ya. Dan we have to be prepared ready for the impact. So there are things that the burden responsibility is for us who want to stay. Realitasnya seperti saya katakan tadi, di konteks Amerika 20% yang masih pergi gereja sebelum corona, I think is much lower after reopening. Then we have to take the cross in that way to carry the burden begini, if you want to stay. Wow, thank you Romo. Thank you. Yeah. Romo mau nanya saya Camelia Romo. Oh ya, ini dari mana? Dari Sacramento, dari mana? Ya, Sacramento, Roseville. Oh ya, silakan. Saya mau nanya, kenapa setiap mes kita harus taruh corporal linen on the corporal linen? Yeah. Why? Well, itu apa tujuannya? Begini, sebelum Vatikan kedua, that's the old liturgy, the Tridentine Mass, begitu. The corporal means that the corporal linens itu sangat penting, because of things that setelah itu dia mengangkat hosti seperti itu, romonya pertama kali sebelum mulai syukur agung tadi pertama yang ketika doa saya sebutkan tadi itu, so the host being put on the linen. Jadi oleh karena itu tidak boleh di atas altar tadi yang hanya apakah itu plain ataupun ditaruh kain yang lainnya. So that's because the host is so special, so the host have to be put on a special jadi corporal itu untuk itu. Dan konsepnya juga bahwa mengapa corporal itu harus dilipatnya terbalik, karena tubuh Kristus yang tertinggal di situ itu tidak boleh jatuh ke tempat yang lain, tempat tidak layak. That's I think the idea behind that. Kalau sekarang Novus Ordo itu mereka tidak melakukan itu lagi, dalam artian pattern itu dipakai, tetap pattern ditaruh di atas linen. Tetapi bukan berarti tidak perlu lagi, karena meskipun begitu tetap ada remah-remah roti tadi. Jadi sebenarnya corporal linen itu untuk menampung remah-remah roti yang merupakan tubuh Kristus tadi, agar tidak bisa sembarangan. Cuma kan orang tidak tahu maknanya itu, sehingga selesai itu semua linen langsung dibuang saja. But actually linen have to be clean properly, because itu ada remah-remah roti that say that the remnant of the body of Christ. Kalau kita percaya itu tubuh Kristus. Cuma orang sudah linen selesai, buang saja, cuci saja seperti itu. Jadi begitu.
Oh, ya di gereja saya memang harus di take care, nggak bisa langsung dibuang. Kita harus spesial. Cuman Ya itu karena di situ ada bekas, ya. tadi ada bukan bekas sisa-sisa kosti tadi yang. Ya. Oke, thank you Romo. Ya. Saya Romo. Romo. Oh. Om Ridwan dulu dah. So Mayo, you make the cue, Mayo. Oh, ini nggak ada cue soalnya langsung. Oke, silahkan yang duluan siapa tadi? Om Ridwan dulu deh ya. Elisa sudah bilang Om Ridwan, silahkan Om. Ya, terima kasih Romo. Pak Ridwan. Ya, saya dari Indonesia. Terima kasih saya menjawab ya kalau bisa sharing mengenai yang tadi Ibu Nicholas ya. Ibu yang bicara barusan, Ibu yang warna baju. Ibu Laura. Ibu Laura, ya, Ibu Laura, ya. Ibu Laura ya. Laura ya. Laura aja. Oh. Laura, iya. Ya, saya dari Jakarta. Ya, saya melihat hal-hal ini setelah Konsili Vatikan kedua, itu di mana kita membuka diri, di mana awam-awam ini yang harus ikut terlibat banyak untuk mewartakan kabar baik, untuk membimbing teman-teman kita, untuk mengenal Yesus yang hidup, yang seperti kita rasakan. Sehingga nggak mungkin misalnya di Kelapa Gading hanya 4 romo yang sibuk dengan tugas-tugasnya, di mana umatnya 24.000. Bagaimana mereka bisa menerima kabar baik dan memberi contoh bimbingan bagaimana caranya. Nggak bisa gitu. Sehingga di Indonesia dibentuklah suatu pembaharuan, yaitu kita semua awam-awam harus bergerak aktif sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 16-20. Romo telah sharingkan juga bahwa kita semuanya sudah diberi kuasa untuk mewartakan Injil, dan jangan takut bahwa Yesus selalu beserta kita. Jadi ini selalu dengan bimbingan, spiritual exercise, dengan bimbingan sehingga dibentuklah sekolah evangelisasi pribadi Shekinah. Dan saya termasuk salah seorang yang hidup melayani dalam hal ini, dan saya terpanggil juga mau mewartakan kabar baik dari sisa hidup saya untuk pada orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan ini saya melihat dengan bimbingan Romo Sogiri di Indonesia, yang tadinya hanya di Jakarta saja, di Mangga Besar. Dan akhirnya sampai sekarang itu sampai di Papua, di Medan, seluruh Indonesia adakan kursus evangelisasi pribadi. Akhirnya 2018 terbentuklah, di waktu itu saya diberkati juga sebagai mediasi antara Los Angeles dengan Shekinah. Dibentuklah sekolah evangelisasi yang pertama untuk dilakukan pelaksanaan itu. Kebetulan saya sebagai mediasi koordinator pendamping di Jakarta, dan waktu Romo Paroki di Saint Stephen, proses selama 3 tahun akhirnya terlaksana, di mana pengikutnya orang-orang Indonesia semuanya, 68 orang, dan juga akhirnya retret. Memang caranya instan ini waktu di LA, apa boleh buat, karena dahulu juga di Jakarta, dan akhirnya berkembang di Bandung. Nggak mungkin orang Jakarta pindah ke Bandung atau ke pengajar-pengajarnya ke Surabaya, ke Medan. Semuanya kita juga ada tugas kewajiban kita sehari-hari. Dengan instan, di mana itu acaranya 3 minggu, 2 minggu pertama itu pengajaran, yaitu ada 10 sesi, dan kemudian retret pengutusan minggu ketiga. Di situ ya saya melihat kemuliaan Tuhan, bukan karena kami lebih bisa, karena kami lebih beriman, atau kami sendiri lebih pintar, bukan. Tetapi kami tahu bahwa dengan kekurangan kami mau melayani, mau membesarkan kerajaan Allah, sehingga kami sendiri bisa melihat dengan bimbingan Romo waktu itu Adrianus Budi, kami melihat kemuliaan Tuhan. Banyak sekali orang-orang bersaksi. Sejak dibaptis 35 tahun yang lalu sampai sekarang, dia tidak pernah ngaku dosa. Sejak dibaptis
dia kenal Tuhan juga, dia tidak pernah ikut Ekaristi. Tetapi dengan 1 hari saja dengan retret pengutusan, ya ini rutunan dari pengajaran-pengajaran, akhirnya retret pengutusan. Di situ mereka merasakan kemuliaan Tuhan. 1 hari saja mereka kenal Tuhan dan mereka bersaksi bahwa mereka mau sekarang mendalami Ekaristi, mau melihat Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi. Jadi terjadilah pertobatan di mana semuanya ini karena kuasa Roh Kudus, sehingga kita bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk memperbesar kerajaan Allah. Ya, sedikit sharing saya. Terima kasih Romo. Ya, kita semuanya harus aktif. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Thank you. Maaf saya mesti keluar, saya ada meeting sama gereja kita ya, Romo. Terima kasih untuk semuanya Romo, sampai ketemu ya. Kita ada meeting KKS soalnya. Oke. Thank you Romo, thank you Mayo, thank you everyone Thank you, Laura. Silakan Elisa. Thank you Laura. Silakan. Thank you Ridwan. Thank you. Hello Romo Henry. Ya, silakan Elisa. Romo, ini just for input apa insight tuh ya. Saya lagi mau bilang you'll be surprised, begitu banyak Katolik yang nggak tahu Eucharist tuh pentingnya kayak gimana. Kayak di sekeliling teman-teman saya aja gitu, banyak beberapa yang Katolik pergi ke gereja aja, that's the last thing they want to do. Apalagi ngertiin tentang Eucharist. Banyak orang yang begitu di sekeliling saya, Romo. Jadi mungkin saya lebih kayak pesimistik kayak Romo. Ini sebelum COVID-19 mereka nggak mementingkan gitu, Romo. Jadi saya lagi lihat mengapa mereka nggak mementingkan. Saya melihat journey saya sendiri. Dulu juga saya tidak mementingkan Eucharist. Maksudnya saya mengikutin Sunday ke gereja. Ya udah ke gereja karena memang orang Katolik harus ke gereja, atau orang lain melihat saya ke gereja kayak gitu, harus ke gereja kalau nggak dosa. Itu tuh banyak orang yang masih berpikiran kayak gitu. Sometimes saya juga struggle Romo untuk mengajak teman saya, yuk mau dengerin Romo atau mau ikut retreat. That's the last thing they want to do. Jadi mereka tuh memang untuk mengenal Tuhan tuh nggak tahu ya kenapa, just nggak first priority. Apalagi after COVID-19 mereka busy with themselves, mau keluar, mau makan, mau apa, lebih diutamakan. Terus tadi saya mau bilang for me ini today saya belajar Eucharist bagaimana lebih powerful lagi setelah Om Susilo bilang oke, kamu kasih example buat tea ceremony gitu. Tiap kali saya use Eucharist, of course online, saya juga mikir tubuh Kristus. Jadi saya ngebayangin dengan praktis yang Romo ajarkan kan. Oke, Tuhan udah bilang waktu makan the Last Supper, ini tubuh saya gitu. Kayak gitu lebih meaningful for me. Tapi sekarang yang saya mau nanya ke Romo, sekarang Romo bring up the subject beautiful. Itu saya belum nyampe ke situ. How can it see everything is beautiful? Saya an artist, I can see flower is beautiful. Tapi kalau misalnya melihat Eucharist Tuhan itu is important, is powerful, itu I can relate. Tapi for me is masih struggle buat ngelihat is a beauty, even Lucifer is a beauty. Tapi without humility. Saya konsep itu masih belum sampai kali Romo, tolong di-share sedikit. Thank you Romo. Elisa, kamu sudah pernah ikut Latin Mass belum? Belum. So I think that is one day you can I can recommend kamu bisa lihat itu, karena itu kelihatan bagaimana bukan saya mengatakan itu lebih baik atau apa dalam artian ini, tapi di situ mulai dari architecture dan juga that's the way that I think that the dress and the way that I think that
Atau begitu itu sangat kelihatan how they treat the Eucharist. That's the things that you can sense the sense of beauty, itu kelihatan bahwa seperti itu. Tapi bukan berarti Novus Ordo juga tidak bisa. Dalam artian begini, ketika kita misa yang kita biasa seperti ini, there's Novus Ordo, we can make it beautiful seperti itu sebetulnya. Tapi enggak, kita kan biasa kita cepat-cepatan mau selesai saja seperti itu. Misalnya ya karena udah selesai misa, mau makan ataupun mau di segala macam seperti itu di hall, sehingga Eucharistic juga sudah cepat-cepatan saja. So that's why we lost the sense of beauty. Dan juga kemudian cara kita mengemas itu juga, sehingga akhirnya asal-asalan saja, cara cowboy tadi misalnya. But dengan Eucharistiknya sekarang juga we can make it beautiful sebetulnya, begitu perayaan itu yang akhirnya sudah kehilangan sebetulnya. Kita tidak bisa lagi melihat tuh mengemas itu dengan baik lagi. You harus artis mungkin tidak langsung tidak merasakan itu ya. Itu part of liturgy ya, itu yang akhirnya menunjang ke arah sakramen itu sendiri. Itu ya tanggapan singkat saya saja. Ya Romo, mungkin yang kayak Om Susilo share tadi, kalau lihat di seremoni, lihat datinya dari mana, dari apa, maybe kalau if I work on that, it will help a little bit. Tadi saya nanya Riyadi, saya kan an artist, saya bisa see beauty, tapi Riyadi dari visual gitu ya. Mungkin kalau beautiful church apa gitu, I can feel it more. Oh, so beautiful, the choir is so beautiful. Kak Riyadi is not an artist. Bisa nanya, how do you see the beauty of the Eucharist? I know it's important. Saya nanya, Riyadi juga masih having a hard time. Masih, it's beautiful. Nggak bisa, sorry Roma, masih belum sampai situ maybe. Saya cuman mau share gitu. Ya, saya tidak menyalahkan kamu, baik kamu sebagai artis atau Riyadi sebagai engineer, dan karena Eucharist yang kamu alami selama ini mungkin that's something very asal-asalan cowboy atau biasa saja seperti itu, sehingga saya juga ikut bertanggung jawab di sini sebagai Romo WKICU ya. Tapi the real liturgy that's supposed to be beautiful begitu ya. Jadi bukan salah kamu sebetulnya di sini. We fail to make it something meaningful, beautiful through the liturgy. Seperti ini. Mungkin mulai dari cara kita berpakaian atau apa segala macam juga seperti itu. Akhirnya. Sorry Roma, cara kita berpakaian gimana? Tolong dijelaskan sedikit. Okay, that's the vestment that the priest things that use. It must the vestment that we use itu often the time the church mereka tidak mau invest seperti itu ya. That's the things that buat apa kita misalnya pakai vestment yang mahal-mahal, dia bilangnya seperti itu ya. Atau mulai dari the chalice seperti itu. That's the things that but I think this part of the beauty tadi. Sehingga itu tidak bisa mendukung lagi tadi sebenarnya. Karena kalau misalnya lagi-lagi kalau kita we have to back to Tridentine Mass seperti itu, apart from the vestment itu yang kita pakai seperti itu kan ada ada yang ditutup sebetulnya itu the chalice and the paten itu. There's a things that there's a things the humeral veil, ada veil seperti itu. Terus ada lagi things that tadi itu the patent veil itu juga ada dimasukkan lagi seperti itu. Jadi there's more things that elaborate sebetulnya. Kalau sekarang yang kalian lihat di gereja kan cuma Romo ambil dari chalice seperti ini, patent seperti ini, langsung saja itu plain saja kan, tidak ada yang menutup atau membungkus sama sekali. Seperti itu misalnya, sebagai contoh kecil ya. Atau that's the vestment, I think they just simply plain vestment. Ya, tidak berarti itu salah, tapi I think that I think it's no harm if they invest more things that to have things that more elaborate vestment misalnya seperti itu ya. Oke. Romo, ada mungkin ada pertanyaan di teks ya. Cuman mungkin saya mau nambahin sedikit dari
dari umat, in the past I know Sunday's best ya. Tapi sekarang mungkin nggak ada orang yang ngerti what is Sunday's best gitu loh Mo. That's one thing I think that's missing. It is from the umat side, I guess. Itu apa untuk dress best on Sunday? That's the things that you go to the church begitu kan? Ya. Tadi apa relate to pertanyaannya Elisa ya. Jadi itu juga ya. Oke, ini teks dari kawan kita. Romo, saya bingung dengan perbedaan pendapat menerima hosti di tangan dan di lidah. Saya mendengar strong opinion that we should not receive the body of Christ on the hand, as it's a desecration. The person has even stronger conviction, especially after experiencing darkness during his COVID-19 illness. Tapi saya juga mendengar pastor yang pernah bilang bahwa obedience is more important than sacrifice, and our mouth commits more sins than our hands. Tidak ada. Saya harus jelaskan dulu. Historically, seperti saya bilang tadi itu, selama ratusan tahun people receive on tongue, ya, with mouth. Setelah Vatikan kedua, that's especially that in U.S. Church, some bishop, this U.S. CCB, thinks that push that, thinks that to receive on the hand. Sejarahnya seperti itu dulu, ya. Apakah selama ratusan tahun sejak Ekaristi itu mereka menerima dengan tongue itu suatu hal yang keliru? Saya pikir tidak. That's part of tradition seperti itu ya. Then they change it, in hand. Mengapa mereka push itu? Cardinal Bernardin and others, I think that push that. I think that I don't know. They soul rest in peace. But I think it's very unfortunate mereka push itu setelah Vatikan kedua. And in some way, I think that helping also situation today, sehingga orang tidak begitu percaya lagi akan the meanings of Eucharist begitu, karena begini, dulu kan untuk terima in tongue, you have to go to the communion rail begitu ya, you have to kneel and do that. Right now, you don't do it anymore, begitu. Karena sehingga begitu akhirnya bisa asal-asalan saja. Itu ada efek negatifnya juga seperti itu persoalannya. Dulu itu orang bisa maju ke depan and kneeling in the communion rail, dan dia bisa terima dengan tongue seperti itu. So that's really to make the effort to do that. Sehingga there's less against that abuse for the Eucharist. Sekarang it's hard to police siapa yang terima seperti ini, karena dulu biasanya itu setelah tahap pertama, mengapa itu, kalau sebagian juga masih ada orang yang lihat misalnya ketika katekimen itu tidak bisa stay setelah itu dibacakan oleh the reading of the gospel, seperti itu. Setelah reading of the gospel, katekimen atau non Katolik itu harus leave the church begitu, karena the rest is for only the Catholic. Itu secara liturgis begitu. Sekarang ini tidak ada lagi itu. Semua kan either you Catholic or not, you stay all during the mass after the preaching. Kemudian orang pun bisa maju ke depan, either you Catholic or not. Sometimes kita tidak tahu. We cannot police it anymore. Begitu. Karena then anybody can receive it. Some even I think that even some Muslim, I think they or that different religion, Hindus, they can come and without knowing it now. Karena seperti itu. So in some way, yes, I think that. Tapi kalau more conscious effort, I think that to kneel and the tongues, I think that itu agak berbeda ya. Kemudian tadi persoalan sekarang ini. Ya kalau masalah dosa, saya pikir ya tentu kita banyak berdosa dengan mulut. Tapi kita juga banyak berdosa dengan in our hand, seperti itu. Itu persoalan mana dosa lebih besar sehingga seperti ini, sehingga tidak bisa terima atau Eucharist seperti itu ya. Because the idea is that we consume the body of Christ like that, seperti kata Catherine Genoa segala macam tadi seperti itu ya. That's why I think that consume directly then without putting in hand, karena begini.
if we believe that Eucharist is Christ body, maka tadi di atas altar itu ada linen tadi, supaya jangan jatuh kemana-mana. Sebenarnya if we put in our hand, seperti itu kan sisanya itu ada remah-remahnya di tangan kita. Begitu. Dan saya kan bagaimana? How that we really accountable for that? Itu apakah harus dijilat? Setelah kita terima ini, tangannya dijilat-jilat dulu begitu. Sehingga that's a problem. Nah, tapi Bishop kemudian sebagian insist setelah COVID-19 begitu, you cannot do it in tongue anymore. Ya, that's been his own decision. I cannot comment for. He has authority untuk itu, untuk melarang segala macam ya. Ya, itu kekuasaan dia. Ya, dan but I think that as a shepherd, he should be, I think, more considerate seperti itu. I think that he cannot really deny the people who want to receive in tongue. I think that that's also in some way, I think that I need to respect that, yeah. Unless I think that any really, I think the proof yang mengatakan bahwa receiving in tongue is, I think that very dangerous untuk spread COVID-19 seperti itu, lebih dibanding terima dengan tangan seperti itu ya. Ya, saya pikir boleh dianjurkan untuk menerima dengan tangan, soalnya kalau bishopnya seperti itu, tapi I don't think he should and he could not forbid that people. That's my opinion. I'm not a bishop. And I respect some bishop yang memutuskan untuk itu dan ya, tapi but I hope that it won't happen like that. Itu tanggapan saya. Okay, Romo. And I think we're good with time. Kita bisa tutup, Romo. We passed the time actually. Umumkan lagi yang acara itu, reminder Mayo mungkin for the future, what's the plan for PKICU to have this program? Oh ya, mengulang ini juga yang sudah diumumkan Agem ya, tadi di misa pengumuman. Tapi minggu depan kita masih ada edisi khusus dari Romo untuk Iman yang Berpikir untuk Father's Day. Setelah itu kita ada 10 sesi sama program. Itu kita dibantu karena Romo akan, soon after that Romo akan berangkat, Romo Henry akan berangkat ke Italia. Kita dibantu 3 Romo lagi. You know the name will be dear and near to everyone's in WKICU, Romo Effendi, Romo Galih, dan Romo Andalas. So stay tuned. Kita lagi siapkan ininya ya, RSVP and so on. So thank God, Iman yang Berpikir akan berlanjut walaupun dengan bantuan Romo Henry of sure, walaupun Romo Henry tidak ada di sini, tapi kita ingat juga blessingnya Romo Koko untuk Romo Henry dimanapun dia berada. Romo, saya ulang lagi, akan membantu WKICU. Terima kasih Romo. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan doa Kidung Maria yang saya lihat di Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia telah perhatikan aku, hambanya hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang berbahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya, cerai beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang kuasa turunkannya di takhta, yang hina dinadi, angkatnya. Orang lapar dikenyangkannya, yang kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Janjinya kepada kita, Allah telah menolong seluruh hambanya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta para keturunannya untuk selama-lamanya. Kemudian Bapa dan Putra Roh Kudus, benar-benar sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Thank you Romo. Alright. Selamat malam semuanya, sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you Romo. Thank you Romo. See you. Thank you, Romo. Bye. Bye.